Sahabat yang baik, salam sehat. Kita tetap memakai masker. Pandemi belum bisa kita atasi dengan baik. Tapi kita tidak perlu heboh dan panik menghadapi COVID-19 ini. Karena ada yang lebih heboh belakangan ini, yakni mengenai cat pesawat kepresidenan. Nah, cari angin kali ini terbitan koran Tempo 8 Agustus 2021 adalah tentang pesawat kepresidenan itu. Kenapa harus heboh hanya soal ganti warna cat saja? Oke, saya bacakan selengkapnya. Pesawat kepresidenan. Pesawat kepresidenan berganti cat. Hebohnya kemana-mana. Soal warna, kenapa dari biru berubah menjadi merah? Soal biaya, kenapa tidak ditunda agar dananya bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19? Ada yang lebih asik dibawa-bawa ke soal politik. Kita tahu pesawat itu dibeli pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang didukung Partai Demokrat, yang partainya dengan warna khas biru. Kini diganti dengan warna merah. Warnanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai pendukung Presiden Joko Widodo. Warna ini yang jadi gara-gara. Dikaitkannya dengan warna partai semakin nyata, karena yang bermula protes adalah kader dari Partai Demokrat. Padahal urusan warna ada penjelasan dari pakar penerbangan mantan Kepala Staf Angkatan Udara C.P. Hakim. Cat biru adalah kesesuaian dengan langit dan umumnya pesawat militer bercat biru untuk penyamaran. Sekarang dengan teknologi persenjataan yang modern, pesawat dengan cat warna apapun mudah dikenali tanpa melihat fisiknya, mudah ditembak pihak lawan. Nah, pesawat kepresidenan tidak tergolong pesawat militer. Mau dicat warna apa, kuning, hijau, merah, ya tidak ada masalah. Warna merah yang di bawahnya ada warna putih seperti sekarang ini. Tentulah simbol dari bendera kebangsaan kita. Merah putih, bendera kita, bukan warna partai. Lalu soal anggaran 2 miliar rupiah itu bukan semata-mata untuk mengecat pesawat, tetapi juga untuk perawatan rutin. Sudah dianggarkan tahun 2019 untuk pekerjaan yang dilakukan tahun 2020. Tetapi itu tertunda. Baru sekarang dilakukan pengecatan itu karena ulah COVID-19. Ini sama sekali hal yang sangat biasa. Lihatlah Piala Eropa, pertandingan sepak bola yang sangat digemari sebagian penduduk dunia. Dan juga lihatlah Olimpiade Tokyo yang baru saja digelar. Hajatan itu semua digelar tahun 2021, tapi tetap menggunakan nama tahun 2020. Semuanya gara-gara pandemi COVID-19. Maka mengecat pesawat yang tertunda setahun
Apanya yang salah? Soal biaya, uang 2 miliar nilainya jauh lebih kecil dari hadiah peraih medali perak untuk atlet Olimpiade Indonesia. Medali perak hadiahnya 3 miliar dan medali emas yang diraih pasangan bulu tangkis putri hadiahnya 5 miliar per orang. Biaya ngecat pesawat dan perawatannya yang 2M itu tidak akan membuat pemerintah kekurangan dana untuk membeli vaksin. Jadi, terlalu jauh kalau dikait-kaitkan ke sana. Kenapa ya harus dihebohkan? Kalaupun mau diheboh-hebohkan, mungkin kita perlu heboh agar lupa sejenak dengan kegagalan menangani pandemi. Ya bawa saja ke masalah pokoknya, yakni apa perlu negara ini punya pesawat kepresidenan? Berapa kali dipakai dalam setahun? Apa sebanding dengan biaya perawatannya? Perlukah kita memamerkan gengsi di dalam negeri kepada masyarakat yang semakin terpuruk? Apalagi jika presidennya pekerja keras semacam Bapak Jokowi. Apa artinya pesawat super mewah itu jika yang turun di tangga pesawat adalah presiden yang sederhana dengan kemeja putih yang lengannya digulung? Kata orang zaman dulu, tak sebanding antara penumpang dengan kendaraannya. Ibarat kereta kencana yang dinaiki raja yang tidak bermahkota. Jadi pertanyakanlah keperluan adanya pesawat kepresidenan itu. Bukan hal yang receh-receh seperti warna pesawat. Kalau memang pesawat kepresidenan tidak dibutuhkan, jangan-jangan bagus diusulkan untuk dijual saja dan dananya untuk membeli vaksin agar segera penduduk dapat vaksin mengatasi pandemi ini. Apa pesawat kepresidenan ini hanya untuk gengsi di dunia internasional? Coba kita periksa berapa kali dalam setahun presiden melawat ke luar negeri. Tidak sering-sering amat. Ibarat punya mobil tetapi jarang dipakai keluar rumah. Tentu berbiaya mahal. Mobil perlu dipanasi setiap hari. Ganti oli dan servis berjadwal meski jarang berjalan. Bukankah lebih murah jika keluar rumah yang sesekali itu cukup dengan menyewa taksi? Apalagi sekarang banyak taksi online. Mudah sekali. Lalu coba lihat catatan berikut ini soal mana yang lebih murah, memakai pesawat kepresidenan dibandingkan sewa pesawat lain. Pada bulan Februari tahun lalu, ada rencana KTT ASEAN di Amerika Serikat. Presiden Jokowi dijadwalkan hadir. Jika mengenakan pesawat kepresidenan, harus transit beberapa kali dan perjalanan perlu 2 hari. Boros uang dan boros waktu. Maka pemerintah memutuskan memakai pesawat milik Garuda Indonesia tipe Boeing 777-300ER yang hanya perlu sekali transit. Sayangnya
KTT dibatalkan gara-gara COVID-19. Andai kata tidak batal, pesawat kepresidenan itu nongkrong saja di Bandara Halim. Karena presiden akan memakai pesawat lain. Untuk dimaklumi saja, presiden-presiden sebelum Susilo Bambang Yudhoyono mungkin tak punya niat membeli pesawat kepresidenan. Cukup terbang dengan Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan bangsa. Namanya sudah ada Indonesia, pakai kata Garuda lagi. Kurang apa kerennya? Pesawat kepresidenan yang sekarang justru dibeli menjelang SBY lengser. Pesawat kepresidenan yang ada sekarang tiba di Indonesia pada 10 April 2014 dan terbang perdana pada 5 Mei 2014, sebulan kemudian, membawa Presiden SBY ke Pulau Bali menghadiri konferensi regional Open Government Partnership Asia Pasifik. Dan selebihnya, pesawat kepresidenan itu dipakai oleh Presiden Jokowi. Pesawat yang berwarna biru, yang kini berubah menjadi warna merah. Dan tiba-tiba orang pun heboh. Demikian Cari Angin kali ini. Salam sehat. Jangan lupa memakai masker. Sampai jumpa.